Shalom bagi kita semua. Shalom. Selamat Natal untuk kita semua. Kita akan memulai acara kita perayaan Natal PT Citra Agro Kencana Cabegai. Untuk yang pertama kata sambutan dari Bapak Pengkhotbah, Bapak Pendeta Johannes STH. Shalom. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Puji Tuhan, kita pada malam hari ini bisa berkumpul di tempat ini dalam suasana yang penuh dengan hikmat, penuh dengan kekeluargaan, memperingati hari kelahiran Yesus Kristus Tuhan kita. Yang saya hormati pimpinan manajemen PT Citra Agro Kencana Begai. Saya percaya bahwa kita semua boleh diberkati oleh Tuhan. Demikian yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Atas nama Dimas Kristen, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kutai Barat, saya mengucapkan selamat Natal dan menyongsong tahun baru 1 Januari tahun 2023. Tuhan beserta kita. Sekian dan terima kasih. Kami persilakan. Shalom. Saya mau sapa dulu semua Bapak Ibu karyawan yang hadir malam hari ini. Karena saya orang Batak, saya sapa dulu orang Batak. Horas. Horas. Kurang keras, biasanya orang Batak ini sangar-sangar. Horas. Horas. Oke. Aha kabar? Tinggal. Oke, saya mau sapa dulu orang Nias. Yahubu. Yahubu. Hadiah Duria. Sehat? Sehat. Saya mau sapa dulu orang Manggarai ini. Mana orang Manggarai? Cok Reba? Baik? Kurang keras. Cok Reba? Baik. Puji Tuhan. Baik. Ada lagi nih. Saya mau sapa dulu orang Maumere. Ganupai? Ganupai? Baik. Sedikit berarti orang Maumere di sini. Oke. Ini yang terakhir nih. Hokabar Onme. Sehat? Sehat, puji Tuhan. Yang belum disapa masih ada? Masih. Nanti setelah ini saya sapa pribadi. Jadi puji Tuhan, saya ucapkan kehadirat Tuhan Yesus Kristus untuk berkatnya. Kita semua malam ini bisa berkumpul dalam keadaan sukacita, dan saya juga puji Tuhan dan sangat bersyukur untuk cuaca kita hari ini. Ternyata puji Tuhan, Tuhan memberikan cuaca yang bagus malam ini. Semoga semua bisa bersukacita merayakan Natal malam hari ini. Untuk panitia, secara khusus seluruh panitia, dan ini secara khusus juga untuk ketua panitia kita, Pak Jeffrey Turnip, beserta seluruh panitia, saya ucapkan terima kasih untuk jeripayah kalian semua, untuk kerjasama yang sudah kalian bentuk kurang lebih 1 bulan. Jadi ini patut saya apresiasi karena selama saya berkarir di kebun hampir 8 tahun, ini merupakan persiapan Natal yang tersingkat dan hasilnya maksimal. Mungkin saya minta aplaus dulu, tepuk tangan dulu untuk panitia. Dalam waktu 1 bulan lebih berapa hari saja kita bisa persiapkan semua ini. Panitia bisa berjerih lelah menyiapkan semuanya, dan syukurnya pekerjaan tidak terganggu. Dan saya harap ini menjadi satu bentuk latihan untuk semua panitia bahwa ini bagian dari proses supaya kita bisa memanage, supaya kita bisa mengatur antara pekerjaan, pelayanan, kehidupan sehari-hari. Jadi ini patut saya acungi jempol untuk semua panitia. Jadi untuk pesan Natal yang perlu saya sampaikan, Bapak Ibu semua, kita berasal dari berbagai wilayah. Ada yang dari Sumatera, ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Sulawesi, ada yang dari Timur, dan kita semua berkumpul di sini. Satu pesan yang saya sampaikan selalu di dalam gereja adalah apabila kita sudah sampai di sini, tidak ada lagi yang namanya jabatan, nggak ada yang namanya manajer, nggak ada yang namanya askep, asisten, nggak ada. Jadi kita satu semuanya kalau sudah berdiri di sini. Harapan saya adalah di 2023, saya mau gereja ini harus kita besarkan. Karena apa? Tidak cukup untuk menampung jemaat yang hadir. Artinya apa? Harapan saya adalah di 2023 kita semua memberikan hati, kita semua memberikan waktu untuk bersyukur di hari Minggu setelah kita menjalani 7 hari atau 6 hari bekerja. Hari Minggu kita harus isi ini, Pak, Bu. Hari Minggu harus kita isi ini.
kita kemarin sudah bicara sama Ibu Gembala bahwa tahun 2023 kita mau rubah semuanya. Umat Katolik, umat Nasrani, ini kita harus pikirkan. Nah, sabar saja. Akan ada nanti waktunya di awal tahun kita akan bentuk. Jadi Bapak Ibu Katolik, kita akan berikan wadah, kita akan berikan waktu di gereja ini untuk bisa beribadah. Tidak perlu lagi jauh-jauh kita kemana-mana untuk hanya beribadah. Inilah rumah kita untuk ibadah. Untuk masalah siapa yang akan berkhotbah, siapa yang akan melayani, kita akan pikirkan. Ya, ingat, kalau sudah ini ramai, ini sudah kita hidupkan, saya yakin kebun dan pekerjaan kita akan sukses. Saya yakin. Tapi kalau misalnya kita hanya sebatas kerja, kita tidak pikirkan ini, saya yakin pekerjaan itu hanya akan sekedar berjalan seperti biasa. Tapi kalau kita sudah pikirkan ini, kita akan mulai memiliki rasa memiliki, kita akan punya rasa memiliki terhadap perusahaan kita ini. Kita sama-sama karyawan, Pak, Bu, kita sama-sama karyawan. Kita hanya bekerja, tapi kita harus pikirkan masa depan kita harus pikirkan sosial kita. Ya, jadi itu pesan Natal saya untuk adik-adik sekolah minggu. Adik-adik, apa kabarnya? Gimana ibu gurunya? Ibu gurunya suka marah-marah nggak? Nggak kan? Ya, ibu guru kita ini ibu guru yang susah nyarinya ini. Jadi harus disayang ibu gurunya ya. Saya janji tahun 2023 sekolah kita akan lebih bagus. Ya, makanya adik-adik semua belajarnya harus lebih semangat. Jadi itu saja Bapak Ibu, kata sambutan dari saya agak panjang karena memang itu curhatan hati saya supaya kita semua bisa mengisi ini di 2023. Siap? Setuju? Saya kasih tanggung jawab sama ibu-ibu. Kalau bapak-bapaknya nggak mau gereja, agak dijewer sedikit. Ya, biasanya bapak-bapak ini yang paling susah diajak ke gereja. Bapak-bapak di belakang siap kan 2023 menemukan gereja kan? Oke, terima kasih. Itu saja dari saya untuk malam ini. Selamat bersukacita dan selamat bersenang-senang malam ini menyaksikan perayaan Natal PT Cak Begai 2022. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selanjutnya kata sambutan dari perwakilan karyawan kepada Bapak Depi Jaluku kami persilakan. Salam. Selamat malam bagi kita semua. Salam sejahtera. Yang saya hormati pimpinan kebun Pak MK, yang kami hormati Pak Askep, yang kami hormati Bapak Ibu Gembala, yang kami hormati Bapak Pengkhotbah, yang kami hormati Ketua Panitia, yang kami hormati seluruh staf PT Cak Begai, yang kami hormati seluruh karyawan PT Cak Begai. Ya, saya sebagai menyampaikan kata sambutan mewakili karyawan, ya sangat kami mengucapkan terima kasih kepada pimpinan kebun dan seluruh staf yang telah mendukung dan telah mendukung kita dalam membentuk dan merayakan perayaan Natal tahun 2022. Ya, kami sangat mengucap syukur dan kami sangat senang. Ya, mungkin sebelumnya gereja kita mungkin sepi, tapi kita akan berkomitmen ya untuk tahun depan, ya apalagi pimpinan kita telah mendukung kita untuk setiap kegiatan. Sebagai karyawan harus kita menghargai, ya harus kita melaksanakan ya kewajiban kita sebagai karyawan di PT Cak Begai ini ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Shalom. Shalom. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkatnya kita dapat berkumpul malam ini di tempat ini untuk merayakan Natal PT Cak Begai. Terima kasih juga buat Pak MK dan Pak Askep atas dukungannya pada kami panitia, atas supportnya juga, sehingga acara kita bisa berjalan sampai dengan saat ini, Pak. Kepada Bapak Ibu Gembala juga saya ucapkan terima kasih atas waktunya yang sudah disempatkan untuk hadir di perayaan Natal PT Cak Begai. Yang berikutnya buat panitia saya ucapkan terima kasih juga yang sudah membantu saya, yang sudah support saya dalam mempersiapkan acara Natal kita ini.
Dan yang buat karyawan-karyawan juga, Bapak Ibu, mulai dari Abling 1 sampai Abling 4, saya ucapkan banyak terima kasih atas partisipasinya. Sudah mau mengikuti proses persiapan latihan kita sampai malam ini. Sedikit saya bercerita, kita kembali 1 tahun lalu mungkin, yang ini mungkin termasuk dari kesalahan saya juga, kelalaian saya juga, sehingga di tahun lalu mungkin kita tidak ada acara seperti ini. Nah, tahun lalu kita tidak ada acara Natal seperti ini. Ya mungkin itu kesalahan dari kami lah, karena kami mungkin saat itu bisa dibilang tidak peduli dengan acara-acara seperti ini, Pak. Jadi itu kenapa kemarin sewaktu ada pemilihan panitia dan saya terpilih, saya sudah niat bagaimanapun caranya Natal kita tahun ini ya harus meriah, ya tidak seperti tahun lalu. Mungkin Bapak Ibu karyawan sudah tahu lah tahun lalu gimana kita kan. Jadi harapan saya ke depannya ini tidak berhenti di panitia tahun 2022, Pak. Saya berharap ini berkelanjutan sampai ke panitiaan 2023 dan sampai seterusnya. Saya berharap acara Natal, perayaan Natal ini tetap berlanjut sampai seterusnya, jangan hanya di 2022 aja. Ya, mungkin itu aja kata sambutan dari saya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan selamat Natal dan Tahun Baru buat kita semua. Shalom. Selanjutnya penyalaan lilin. Yang pertama pimpinan kebun oleh Bapak Martua Sihaan. Yang kedua Ketua Panitia Natal Jeffrey Turnip. Yang ketiga pengkhotbah Bapak Jones. Yang keempat Pendeta Gereja Okomene. Yang kelima perwakilan karyawan Bapak Depi. Yang keenam perwakilan jemaat Bapak Emosi Jega. Yang ketujuh perwakilan anak sekolah minggu oleh Alof. Kita akan menyanyikan lagu pujian Selamat Selamat Datang. Kami persilakan untuk maju ke depan yang penyalaan lilin. Selamat
penciptaan yang dilakukan Allah adalah sungguh luar biasa. Ia menjadikan dari yang tidak ada menjadi ada. Itu semua berawal dari firman yang abadi. Bagaimana proses penciptaan yang dilakukan oleh Allah? Mari kita dengarkan liturgi penciptaan. Pada bulannya Allah menciptakan bumi gelumbar bentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kedua. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air di bawah langit berkumpul satu tempat, kelihatan yang kering, jadilah demi. Lalu Allah menamai yang kering itu darat dan kumpulan air dinamai laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirman, tidak, bukan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuh, dia berbiji. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menimbulkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi, dan terjadilah demikian. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Maka Allah dijadikan kedua benda penerang yang besar, itu yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan hendakilah juga bintang-bintang. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air yang berkeriapan makhluk hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak dan yang berkeriapan di dalam air, dan segala jenis makhluk hidup dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar. Jadilah demikian. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan seluruh bumi, dan atas ternak dan binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya, dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkan itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, atas segala binatang yang merayap di bumi. Amin.
lagu dari pulau dan benua. Bersiap-siap untuk liturgi kedua penciptaan manusia. Manusia adalah salah satu makhluk hidup yang paling berharga yang diciptakan oleh Allah. Allah menjadikan manusia menurut gambar dan rupanya. Ia menjadikan manusia agar dapat menguasai bumi dan segala sesuatunya. Mari kita dengarkan liturgi penciptaan manusia. Selanjutnya, Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentukannya itu. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon-pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadi penolong baginya yang sepadan dengan dia. Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan dan dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab dia diambil dari laki-laki. Sebab itu, seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Amin. Manusia
puas dengan apa yang ada padanya, perintah Allah untuk tidak memakan buah di tengah-tengah taman ternyata telah dilanggar. Hal ini membuat manusia jauh dari hadapan Allah. Bagaimanakah peristiwa itu terjadi? Mari kita dengarkan kejatuhan manusia ke dalam dosa. Lalu salutlah perempuan itu kepada ular itu. Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentu buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun rabah buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula, pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan di atas taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perut mula akan menjalar dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Firman-Nya kepada perempuan itu, capayamu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan berahi kepada suamimu, dan ia akan berkuasa atasmu. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau adalah debu, dan dari situlah engkau kembali menjadi debu. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden, supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Putra tunggal Allah Bapa.
Janji keselamatan yang Allah telah berikan kini disempurnakan. Bumi yang masih didiami oleh kegelapan segalanya melihat terang. Siapakah Raja Keselamatan yang dijanjikan oleh Allah itu? Mari kita dengarkan liturgi kelahiran Yesus. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ya, pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepada Bapanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan engkau menamai dia Yesus." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus, Anak Allah." Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktunya Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kota sendiri. Demikian Yusuf pergi dari kota Nazaret ke Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkuskannya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut,
Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Amin. Janjinya, seorang raja yang akan memerintahkan telah lahir, perintahnya tidak akan pernah berkesudahan. Mari kita lantunkan kembali nyanyian para malaikat berserta bala tentara surga yang menyatakan kemuliaan Allah. Mari kita dengarkan liturgi kemuliaan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa, megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita, dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah Israel berkata, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah kaum Harum berkata, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah orang yang takut akan Tuhan berkata, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Puji-pujian dari Daud. Aku hendak mengagungkan Engkau, ya Allahku, ya Raja, dan aku hendak memuji nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya. Besarlah Tuhan dan kebesarannya tidak terduga. Angkatan demi angkatan kerja memberitakan keperkasaan-Mu. Semarak kemuliaan-Mu yang agung dan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib akan kunyanyikan. Kekuatan perbuatan-perbuatan-Mu yang dahsyat akan diumumkan mereka, dan kebesaran-Mu hendak kuceritakan. Peringatan kepada besarnya kebajikan-Mu akan dimasyhurkan mereka, dan tentang keadilan-Mu mereka akan bersorak-sorai. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setia-Nya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya.
Segala yang kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, dan orang-orang yang kau kasihi akan memuji Engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu dan akan membicarakan keperkasaanmu. Amin. Bersiap-siap untuk kor panitia Natal, ku tetap setia. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Sampai nanti ku tetap setia, Nanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. ku tetap setia untuk melayanimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Sampai nanti ku menutup mata, ku tetap setia, nanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai nanti ku menutup mata, ku tetap setia, nanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Menyanyikan lagu Rayakan Yesus Rayakan. Rayakan Yesus rayakan, rayakan Yesus rayakan.
masa bata toba ai songonot do holong ni rohani di bata di pertibion pola do anak nana sasadai di lehon asa unang mago ganop akan aposia di ibana asa hangoluan nasa leleng giling na di ibana. Amin. Yohanes 3 ayat 16. Simana saba omasi lo balangi no si gulidana no ibe no nonia are si hasabua ena letekiko dozi jamati kenia ena so keraba auri sila itu dalam raga bahasa Nias. Dalam bahasa Sasak Lombok, tengah belekat Allah tiba manusia lek dunia niki cengkele ngencan bijine sak nunggal. Ada sebilang dengan sak percaya lelek le binasil hidup sejati dan kekel. Ai nenggitu mesen momang demori kraeng latang linoho wiga hiating anak akaleca kudut sangget ata ibihia toe matas mai kai mose tedenglen. Demikian dalam bahasa Manggarai. Karena begitu solai kasih Tuhan ampeh dunia ohok, sehingga Tuhan enyek anak-anak yang tunger, aga setiap senarik yang percaya ampen uhak biau binasa, tapi ngahan belum kekal. Demikian dalam dasak Dayak Benua. Karena ramatuak susue neurai fafo ya de ana pe ana mone kisak na fafo hatatori mana nama here neu lamatuak ananda matesa te ana hambu memori ya manetu. Demikian dalam bahasa Rote. Tanya buat basuh bamaroma nyama kereklarane nyama fotia nyawang manemesat bodi sure ema mafiar bania labele hola selu banyamoris magnaru. Demikian dalam bahasa Tetombelu. Loning Tuhan nama pu megunimung dugete gawang nora dunia etei da sape ni musra beli ba amenimung la ihawang yana kamang ngatabian sawe mi persaya ba aloranimu lopa toma ukunggahu nakamang toma moret dudading loa. Amin. Demikian dalam bahasa Maomere. Nasabal trina kemasiang alata ala rupatawa rifno sagana napasaramuana sitau tauna solana inai naitapa rilatena nalapandra pasangalina lanagapai katalasang sito jenaya siagang mananunganga. Demikian dalam bahasa Makassar. Sinoin ain taba al kondunia na sampai pino toba nekoi in adianya tulong simbiao ki ina intang mori mopir saya ini dia mobito tongbi mengudukol kong kobiang mangyo. Demikian dalam bahasa Manado. Bahasa Batak Simalungun. Ai sonondo holong ni uhur ni nai bata bani dunia on. Palado anak ni nasasada in ibirehon. Ase ulang mago ganuk na persaya bani. Tapi ase kaguluhon na sadokani dokani bani. Bahasa Dawan Timur. Pun usnenu nek papinan onane dawan inang fe an mone mestilohe nati ale atoni ne an palsai neu in kais namleu mes napeni honis nabal bang. Demikian dalam bahasa Dawan Timur. Au ipin naina mancibar maka dunia ake sehingga wa orang beina adana sabua laura samanana adana ma imbi dindaina rumah watimboram poina melainkan nahana mori santo Antonia. Demikian dalam bahasa Bima. Karena baria kata resna anak Allah ke alam dunia kang saya marang gagi kotoratna sesetom supaya sepat orang sepercayakan salerana ta nen moa calaka tapi andina odi selanggeng. Demikian bahasa Madura. Sebab bagai pengkalingnya di bata dunia enda maka ibre kena anak-anak si tonggal gela olah benih sepe si tek ibasia tapi dar kegeluhun si rasa lalap. Demikian dalam bahasa Batak Karo. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin.
gemerlap, sunyinya malam mencekam, bulan pun tiada terang, sewaktu lahir Mesia. Malam ini malam Kristus akan lahir, yang menyamar menjadi manusia, yang terbungkus hanya rumput di palungan. Aneh lucu kedatangan Mesia. Bintang gemerlap, sunyinya malam mencekam, bulan pun tiada terang, sewaktu lahir Mesia. Bintang gemerlap, sunyinya malam mencekam, bulan pun tiada terang, sewaktu lahir Mesia. Malam ini malam Kristus akan lahir, yang menyamar menjadi manusia, yang terbungkus hanya rumput di palungan. Aneh lucu kedatangan Mesia. Selamat Hari Natal. Beri hatimu kepadanya, sekalian nyanyilah, sekalian nyanyilah, Oi dunia gembiralah, bersambut rajamu. Beri hatimu terimalah, bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Kesukaan bagi dunia menembus datanglah. Beri hatimu kepadanya, sekalian nyanyilah, sekalian nyanyilah, sekalian orang bernyanyi. Dunia gembiralah, bersambut rajamu. Beri hatimu terimalah, bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Program profesi. Bapak Ibu kalian semua, saya adalah orang pemanen. Tanpa saya, perusahaan ini tidak akan dapat hasil. Jadi kalian semua tidak akan digaji. Jadi akulah yang paling penting di sini. Hei tukang panen, jangan sombong dulu kau. Tanpa aku, kau tidak bisa masuk ke blok itu. Karena akulah yang membersihkan akses menuju usaha panen. Jadi, aku yang paling penting di sini. Hah? Tukang babat, apaan itu? Kalian hanya babak makan saja. Output yang dapat penyemprotlah yang paling penting di sini. Tanpa kami, semua blok-blok itu akan semak. Jadi, jangan sombong dulu kalian. Jangan sombong dulu kau pemanen. Tanpa pupuk, tidak ada buah yang akan kau panen. Jadi, pupuklah yang paling penting di sini. Hei, jangan sombong dulu kalian semua. Kalau bukan saya, buah kalian tidak akan terangkut dan gaji kalian tidak akan terbayar. Jadi, saya yang paling penting di sini. Saya adalah sopir. Tanpa saya buah kalian bisa beli PKS. Terima kasih. Hei supir, sombong sekali Anda. Kalau DT Anda rusak, kalau DT Anda rebah, siapa lagi yang memperbaiki kalau bukan saya? Saya adalah seorang mekanik di sini. Tanpa saya, semua DT yang ada di Cak Bagai ini tidak akan berjalan dengan lancar. Jadi saya yang paling penting di sini.
Diam kalian semua. Tanpa saya, kalian itu tidak bisa kemana-mana. DT Ambalas, jalan rusak, pastilah saya yang kalian panggil. Jadi, aku yang paling hebat. Hai, jangan ribut kalian semua. Saya adalah mandor di sini. Kalau tidak ada saya, mau kalian kerja 24 jam pun tidak ada gunanya. Karena saya yang mencatat hasil kerja kalian. Jadi, saya yang paling penting di PT Cak Bagai ini. Hei mandor, mana laporan pinsmu? Sampai jam segini belum ada kau laporkan pinsmu. Biar saja kau yang bayarkan nakanya anggota pinsmu. Mampus sekali. Saya adalah Krani. Tanpa saya, hasil kerja yang kau catat tidak ada gunanya kalau tidak saya input. Jadi saya yang lebih penting di sini. Hei kalian semua, supaya kalian tahu, saya asisten di sini. Kerja kalian udah asal-asalan, output tidak dapat. Saya akan proporsi ke semua kalian nanti. Jadi saya yang paling penting di sini. Tanpa ada kami, tidak ada yang mengatur jalan kerja di PT Cak Bagai ini. Jadi saya yang paling penting di sini. Saudara-saudaraku yang terkasih, mari sejenak kita renungkan. Kita memang memiliki banyak ragam. Bapak sebagai asisten dan ada pemanen dan profesi lainnya. Mari sejenak kita renungkan. Semua profesi yang kita miliki adalah berkat yang diberikan Tuhan kepada kita. Jadi marilah kita gunakan berkat yang Tuhan berikan kepada kita untuk memuji dan muliakan nama Dia, bukan untuk menyombongkan diri. Seperti ada tertulis dalam Alkitab, bagi yang bawa bisa membuka bersama-sama dalam Matius 23 ayat yang ke-12. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Jadi apapun profesi yang Bapak miliki dan kita miliki semua, marilah kita gunakan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, tidak untuk menyombongkan diri. Hati kami memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Katakanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Cari damai
mari kita memasuki acara hiburan. Yang pertama kita saksikan tarian dari Dayak sembari mengumpulkan persembahan.